Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast ini. Perkenalkan, saya Fatih Sohi, dan saya sangat senang bisa kembali berbagi ilmu dan pengalaman seputar dunia teknik elektro bersama teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, semangat belajar, dan kemudahan dalam memahami setiap materi yang dipelajari. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah alat ukur yang mungkin sering kalian lihat di laboratorium, di bengkel listrik, ataupun digunakan oleh para teknisi ketika memperbaiki instalasi listrik. Alat tersebut adalah tang ampere, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai klameter. Kalau sebelumnya kita pernah membahas multimeter, mungkin muncul pertanyaan mengapa masih ada tang ampere. Bukankah multimeter juga bisa mengukur arus listrik? Nah, pertanyaan itulah yang akan kita jawab pada podcast kali ini. Kita akan membahas mulai dari pengertian tang ampere, sejarah perkembangannya, prinsip kerjanya, bagian-bagiannya, cara penggunaannya, kelebihan dan kekurangannya, hingga penerapannya di dunia industri. Jadi bagi teman-teman yang sedang belajar teknik elektro, instalasi listrik, atau elektronika, podcast ini sangat cocok untuk didengarkan sampai selesai. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu tang ampere? Teman-teman, pernahkah kalian melihat seorang teknisi listrik mengukur arus tanpa memutus kabel? Mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana mungkin arus bisa diukur tanpa melepas kabel dari rangkaian. Jawabannya adalah karena teknisi tersebut menggunakan tang ampere. Tang ampere merupakan alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur arus listrik tanpa harus memutus rangkaian listrik. Berbeda dengan multimeter yang dipasang secara seri, ketika mengukur arus, tang ampere cukup dijepitkan pada salah satu penghantar atau kabel yang dialiri arus. Cara ini jauh lebih cepat, lebih praktis, dan tentunya lebih aman, terutama ketika bekerja pada instalasi listrik bertegangan tinggi. Karena mudah tersebut, hampir semua teknisi listrik membawa tang ampere ketika melakukan pemeriksaan lapangan. Mengapa dinamakan tang ampere? Nama tang ampere berasal dari bentuk alatnya. Jika kita melihat bentuk fisiknya, bagian atas alat ini menyerupai tang yang dapat dibuka dan ditutup. Bagian tersebut adalah klem atau rahang penjepit. Rahang inilah yang dijepitkan pada kabel yang akan diukur. Sedangkan kata ampere menunjukkan bahwa fungsi utama alat ini adalah mengukur kuat arus listrik yang satuannya ampere. Jadi secara sederhana, tang ampere adalah alat berbentuk tang yang digunakan untuk mengukur arus listrik. Baiklah, kita masuk ke sejarah singkat tang ampere. Sebelum adanya tang ampere, pengukuran arus hanya dapat dilakukan menggunakan ampermeter atau multimeter. Masalahnya, kedua alat tersebut mengharuskan rangkaian diputus terlebih dahulu agar dapat dipasang secara seri. Cara ini cukup merepotkan, terutama pada instalasi listrik yang sedang beroperasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, para insinyur mengembangkan alat yang mampu mengukur arus tanpa menyentuh penghantar listrik. Akhirnya lahirlah tang ampere yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Seiring berkembangnya teknologi, tang ampere yang awalnya hanya mampu mengukur AC, kini telah berkembang menjadi tang ampere digital yang juga dapat mengukur arus DC, tegangan, hambatan, frekuensi, kapasitansi, hingga suhu pada tipe-tipe tertentu. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa tang ampere sangat penting bagi teknisi? Jawabannya, karena alat ini mampu mempercepat proses pemeriksaan. Bayangkan, jika seorang teknisi sedang memeriksa panel listrik di sebuah gedung bertingkat. Jika ia harus memutus kabel satu persatu hanya untuk mengukur arus, tentu pekerjaan itu akan memakan waktu yang sangat lama dan berisiko mengganggu sistem. Dengan adanya tang ampere, kita cukup menjepitkan alat tersebut pada salah satu kabel, maka nilai arus akan muncul di layar. Cara ini jauh lebih efisien. Selain itu, resiko terjadinya hubungan singkat akibat salah pemasangan ukur juga menjadi lebih kecil. Sekarang, mari kita bahas bagaimana alat ini bekerja. Tang ampere bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Ketika arus listrik mengalir melalui sebuah kabel, akan terbentuk medan magnet di sekeliling kabel tersebut.
Semakin besar arus yang mengalir, maka semakin kuat pula medan magnet yang dihasilkan. Nah, rahang penjepit pada tang ampere dirancang untuk mendeteksi medan magnet tersebut. Sensor di dalam alat kemudian mengubah informasi medan magnet menjadi nilai arus listrik yang ditampilkan pada layar. Karena yang dideteksi alat medan magnet, alat ini tidak perlu bersentuhan langsung dengan konduktor di dalam kabel. Inilah alasan mengapa pengukuran dapat dilakukan tanpa memutus rangkaian. Mungkin teman-teman semua berpikir tang ampere hanya digunakan oleh teknisi listrik. Alat ini juga dipakai oleh mahasiswa, teknisi instalasi, teknisi panel, teknisi perawatan, teknisi otomotif, teknisi pendingin ruangan, dan teknisi pembangkit listrik. Artinya, alat ini memiliki peran yang sangat luas dalam berbagai bidang pekerjaan. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian tang ampere. Jika teman-teman pernah memegang tang ampere, mungkin akan terlihat banyak tombol dan simbol pada alat tersebut. Sekilas memang terlihat rumit, tetapi sebenarnya setiap bagian memiliki fungsi yang jelas. Yang pertama itu ada rahang penjepit atau klem jauh. Rahang inilah yang menjadi ciri khas tang ampere. Fungsinya adalah menjepit satu kabel penghantar yang sedang dialiri arus listrik. Di dalam rahang tersebut terdapat sensor yang mampu mendeteksi medan magnet yang dihasilkan oleh arus. Karena menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, alat ini tidak perlu menyentuh konduktor secara langsung. Inilah alasan mengapa pengukuran arus menjadi lebih aman. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Saat melakukan pengukuran, usahakan hanya satu kabel yang dijepit. Jika kabel fasa dan netral dijepit secara bersamaan, medan magnet dari keduanya akan saling meniadakan sehingga hasil pengukuran menjadi nol dan tidak akurat. Ini merupakan kesalahan yang cukup sering dilakukan oleh pemula. Yang kedua, ada tuas pembuka rahang. Nah, di dekat pegangannya biasanya terdapat sebuah tuas. Fungsi tuas ini adalah membuka rahang penjepit. Ketika tuas ditekan, rahang akan terbuka sehingga kabel dapat dimasukkan. Setelah tuas dilepas, rahang akan menutup kembali secara otomatis. Pastikan rahang benar-benar menutup rapat saat melakukan pengukuran agar hasilnya akurat. Yang ketiga ada layar digital. Layar ini berfungsi menampilkan hasil pengukuran. Selain nilai arus, layar juga dapat menampilkan satuan seperti ampere, volt, ohm, atau simbol lainnya, sesuai mode yang dipilih. Pada beberapa tang ampere modern, layar juga memiliki lampu latar atau backlight, sehingga tetap mudah dibaca di tempat yang minim cahaya. Yang keempat, selector switch. Selector switch merupakan saklar pemutar yang digunakan untuk memilih fungsi pengukuran. Melalui selektor ini, pengguna dapat memilih apakah ingin mengukur arus AC atau arus DC, tegangan AC atau tegangan DC, hambatan, kontinuitas, frekuensi, atau fungsi lainnya. Sebelum memulai pengukuran, pastikan selektor sudah berada pada mode yang sesuai. Kesalahan memilih mode dapat menyebabkan hasil pengukuran tidak benar. Yang kelima, ada terminal probe. Walaupun dikenal sebagai alat ukur arus, sebagian besar tang ampere modern juga memiliki terminal probe. Biasanya terdiri dari terminal COM dan terminal full ohm. Probe digunakan ketika ingin mengukur tegangan, hambatan, atau melakukan uji kontinuitas. Artinya, satu alat dapat memiliki fungsi yang hampir sama dengan multimeter. Yang keenam ada tombol hold. Banyak tang ampere yang memiliki tombol hold. Fungsinya adalah menahan hasil pengukuran pada layar. Fitur ini sangat membantu ketika posisi layar sulit dilihat secara langsung. Misalnya saat mengukur kabel yang berada di atas panel listrik. Yang ketujuh atau yang terakhir ada tombol zero. Pada beberapa tang ampere yang dapat mengukur arus DC terdapat tombol zero. Tombol ini digunakan untuk menghilangkan nilai pembacaan awal sebelum melakukan pengukuran. Dengan demikian, hasil pengukuran menjadi lebih akurat. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis tang ampere. Tang ampere memiliki dua jenis. Yang pertama ada tang ampere analog. Tang ampere analog menggunakan jarum sebagai penunjuk hasil pengukuran. Jenis ini dahulu cukup populer, tetapi sekarang sudah jarang digunakan. Kelebihannya adalah konstruksinya yang sederhana dan mampu menunjukkan perubahan nilai arus secara langsung melalui gerakan jarum. Namun, pembacaannya membutuhkan ketelitian dan tingkat akurasinya yang lebih rendah dibandingkan tipe digital. Selanjutnya ada tang ampere digital.
Saat ini, tang ampere digital menjadi pilihan utama. Selain lebih akurat, hasil pengukuran langsung ditampilkan dalam bentuk angka pada layar. Banyak model juga dilengkapi fitur tambahan seperti pengukuran tegangan, hambatan, kontinuitas, frekuensi, kapasitansi, bahkan suhu. Karena kemudahan penggunaannya, tang ampere digital lebih banyak digunakan di sekolah, perguruan tinggi, bengkel maupun industri. Sekarang kita masuk ke pembahasan kelebihan tang ampere. Setelah mengenal jenis-jenisnya, mari kita bahas kelebihannya. Kelebihan pertama adalah mengukur arus tanpa memutus rangkaian listrik. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan aman. Kelebihan kedua adalah proses pengukuran yang sangat praktis. Teknisi hanya perlu menjepit satu kabel tanpa membongkar instalasi. Ketiga, risiko hubungan singkat lebih kecil dibandingkan jika menggunakan multimeter untuk mengukur arus. Yang keempat, alat ini sangat cocok digunakan pada instalasi listrik yang sedang beroperasi. Yang terakhir, banyak tang ampere modern memiliki fungsi tambahan sehingga mampu menggantikan beberapa alat ukur sekaligus. Meskipun banyak memiliki kelebihan, tang ampere juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, tidak semua tang ampere memiliki pengukuran arus DC. Oleh karena itu, sebelum membeli alat, kita perlu mengetahui spesifikasinya. Kedua, harga tang ampere umumnya lebih mahal dibandingkan multimeter. Yang ketiga, ketelitian pada arus yang sangat kecil kadang masih kalah dibandingkan multimeter. Yang keempat, pengguna menjepit lebih dari satu kabel sekaligus, hasil pengukuran bisa menjadi tidak akurat. Karena itu, pemahaman mengenai cara penggunaan tetap sangat penting. Baiklah, kita masuk ke persiapan sebelum melakukan pengukuran. Sebelum mulai mengukur, ada beberapa hal yang perlu diperiksa terlebih dahulu. Pertama, pastikan kondisi fisik tang ampere masih baik. Periksa apakah rahang penjepit dapat membuka dan menutup dengan sempurna. Pastikan layar LCD menyala dengan jelas. Jika menggunakan baterai, pastikan baterainya masih memiliki daya yang cukup. Selanjutnya, periksa kondisi probe apabila akan digunakan untuk mengukur tegangan atau hambatan. Jangan gunakan probe yang kabelnya terkelupas atau ujung logamnya longgar, karena dapat membahayakan pengguna. Terakhir, gunakan alat pelindung diri jika bekerja pada instalasi listrik bertegangan tinggi, seperti sarung tangan, isolasi, dan sepatu keselamatan. Langkah-langkah sederhana ini sering diabaikan, padahal sangat penting untuk menjaga keselamatan. Sekarang kita masuk ke cara mengukur arus AC. Arus AC adalah arus bolak-balik yang umum digunakan pada instalasi listrik rumah, gedung, maupun industri. Langkah pertama adalah memutar selektor ke posisi A atau ACA sesuai simbol yang terdapat pada tang ampere. Kemudian tekan tuas pembuka rahang dan jepit hanya satu kabel penghantar. Saya ulangi sekali lagi, hanya satu kabel. Jangan menjepit kabel fasa dan netral secara bersamaan. Kenapa? Karena medan magnet yang dihasilkan kedua kabel memiliki arah yang saling berlawanan sehingga saling menghilangkan. Akibatnya hasil pengukuran bisa menjadi nol atau jauh dari nilai sebenarnya. Setelah rahang menutup dengan sempurna, tunggu beberapa detik hingga angka pada layar stabil. Misalnya, menunjukkan angka 5,8 ampere, artinya yang mengalir pada kabel tersebut sebesar 5 ampere. Setelah selesai, lepaskan penjepit dengan hati-hati. Selanjutnya, cara mengukur arus DC. Beberapa tang ampere modern juga dapat mengukur arus DC. Cara penggunaannya hampir sama. Putar selektor ke posisi ADC. Sebelum menjepit kabel, tekan tombol zero apabila memiliki fitur tersebut. Fungsinya adalah menghilangkan pembacaan awal agar hasil pengukuran lebih akurat. Setelah itu, jepit satu kabel penghantar dan tunggu hasil nilai pada layar lebih stabil. Perhatikan arah panahnya dan rahang penjepit jika tersedia. Arah tersebut biasanya menunjukkan arah aliran arus yang dianjurkan agar hasil pengukuran sesuai. Selanjutnya, cara mengukur tegangan. Banyak orang mengira tang ampere hanya dapat mengukur arus. Padahal, sebagian besar tang ampere digital juga dapat mengukur tegangan. Caranya hampir sama seperti menggunakan multimeter. Pasang probe hitam pada terminal COM, pasang probe merah pada terminal V, kemudian putar selektor ke mode tegangan AC atau DC sesuai kebutuhan. Selanjutnya, tempelkan kedua probe pada titik yang akan diukur.
Sebagai contoh, jika ingin mengukur tegangan kontak rumah, pilih mode AC. Jika ingin mengukur baterai, pilih mode DC. Hasil pengukuran akan langsung muncul pada layar. Selanjutnya, cara mengukur hambatan. Selain tegangan, tang ampere juga dapat digunakan untuk mengukur hambatan. Namun, sebelum melakukan pengukuran hambatan, pastikan rangkaian benar-benar tidak dialiri listrik. Ini adalah aturan yang sangat penting. Setelah itu, putar selektor ke simbol ohm. Tempelkan kedua probe pada kedua ujung resistor atau komponen yang akan diukur. Dalam beberapa detik, layar akan menampilkan nilai hambatan. Apabila layar menunjukkan angka 1 atau OL, bisa jadi nilai hambatan melebihi batas ukur atau memang jalur tidak terhubung. Selanjutnya, cara menggunakan mode kontinuitas. Mode kontinuitas digunakan untuk mengetahui apakah dua titik masih saling terhubung. Pilih simbol gambar, pengarah suara, atau simbol kontinuitas. Kemudian tempelkan probe pada kedua ujung kabel. Jika terdengar bunyi bip, berarti kabel masih terhubung dengan baik. Sebaliknya, jika tidak bunyi, kemungkinan besar kabel mengalami putus di bagian tertentu. Fitur ini sering digunakan saat memperbaiki instalasi listrik rumah maupun peralatan elektronik. Selanjutnya, contoh penggunaan di lapangan. Agar lebih mudah dipahami, mari kita bayangkan sebuah contoh. Misalnya, sebuah mesin pompa air di sebuah gedung tiba-tiba tidak bekerja. Teknisi datang membawa tang ampere. Langkah pertama yang dilakukan bukan membongkar mesin atau mengukur arus pada kabel menuju motor pompa. Jika ternyata tidak ada arus yang mengalir, kemungkinan besar masalah berasal dari sumber listrik, MCB atau kontaktor. Namun, jika arus mengalir terlalu besar, bisa jadi motor mengalami beban berlebih atau terjadi gangguan pada lilitan. Dari satu pengukuran sederhana tersebut, teknisi sudah memperoleh petunjuk awal mengenai letak kerusakan. Inilah alasan mengapa tang ampere menjadi alat yang sangat penting dalam proses troubleshooting. Kesalahan yang sering dilakukan. Sekarang kita bahas beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pengguna pemula. Kesalahan pertama adalah menjepit dua kabel sekaligus. Seperti yang sudah kita bahas tadi, hal ini menyebabkan hasil pengukuran menjadi tidak benar. Kesalahan kedua adalah memilih mode pengukuran yang salah. Misalnya ingin mengukur arus AC, tetapi selektor masih berada di posisi tegangan. Kesalahan ketiga adalah tidak menutup rahang penjepit dengan sempurna. Rahang yang tidak tertutup rapat biasanya memengaruhi akurasi pengukuran. Kesalahan keempat adalah mengukur hambatan pada rangkaian yang masih bertegangan. Hal ini dapat merusak alat dan dapat membahayakan pengguna. Kesalahan terakhir adalah terlalu fokus pada layar hingga lupa memperhatikan lingkungan sekitar. Saat bekerja di panel listrik, keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama. Nah, sekarang kita bahas penggunaan instalasi listrik rumah. Penerapan pertama adalah pada instalasi listrik rumah. Misalnya, suatu hari pemilik rumah mengeluh bahwa MCB sering turun ketika menyalakan beberapa peralatan elektronik secara bersamaan. Bagaimana cara mengetahuinya? Seorang teknisi biasanya akan menggunakan tang ampere untuk mengukur arus yang mengalir pada kabel utama. Jika hasil pengukuran menunjukkan arus yang mendekati atau bahkan melebihi kapasitas MCB, berarti instalasi mengalami beban berlebih. Dari hasil tersebut, teknisi dapat menyarankan bahwa agar penggunaan peralatan listrik dibagi ke beberapa jalur atau mengganti kapasitas instalasi sesuai standar yang berlaku. Tanpa melakukan pengukuran, teknisi hanya bisa menebak penyebab gangguan. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan panel listrik. Penggunaan berikutnya adalah pada panel listrik di gedung perkantoran, rumah sakit, sekolah, maupun pabrik. Hampir selalu terdapat panel distribusi listrik. Panel ini berfungsi membagi aliran listrik ke berbagai ruangan atau mesin. Saat melakukan inspeksi, teknisi akan mengukur arus pada setiap jalur menggunakan tang ampere. Tujuannya adalah memastikan bahwa beban pada setiap jalur masih berada dalam batas aman. Jika ada satu jalur yang memiliki arus jauh lebih besar dibandingkan jalur lainnya, kemungkinan terdapat ketidakseimbangan beban atau bahkan gangguan pada sistem. Dengan mengetahui kondisi tersebut lebih awal, kerusakan yang lebih besar dapat dicegah. Selanjutnya, kita bahas ke penggunaan pada motor listrik. Nah, teman-teman tentu pernah melihat motor listrik. Motor listrik digunakan pada pompa air, kompresor, konveyor, kipas industri, hingga berbagai mesin produksi.
Tang ampere memiliki peran yang sangat penting dalam pemeriksaan motor listrik. Misalnya, sebuah motor tiba-tiba menjadi panas. Teknisi akan mengukur arus pada setiap fasa. Apabila salah satu fasa memiliki arus yang jauh lebih tinggi dibandingkan dua fasa lainnya, kemungkinan terjadi ketidakseimbangan beban atau kerusakan pada lilitan motor. Sebaliknya, jika arus terlalu kecil, bisa jadi motor tidak mendapatkan beban yang semestinya, atau ada gangguan pada sumber listrik. Melalui pengukuran tersebut, teknisi dapat menentukan langkah perbaikan dengan lebih cepat. Selanjutnya, penggunaan pada sistem pendingin ruangan. Tang ampere juga sering digunakan oleh teknisi AC. Ketika sebuah AC tidak terasa dingin, penyebabnya tidak selalu karena kekurangan refrigeran. Bisa saja kompresor mengalami masalah. Untuk memastikannya, teknisi akan mengukur kerja kompresor menggunakan tang ampere. Jika arus terlalu tinggi, kemungkinan kompresor bekerja terlalu berat. Sebaliknya, jika arus terlalu rendah, ada kemungkinan kompresor tidak bekerja secara normal. Informasi tersebut sangat membantu dalam proses diagnosis tanpa harus langsung membongkar unit AC. Selanjutnya ada pada penggunaan kendaraan. Selain di bidang kelistrikan bangunan, tang ampere juga dimanfaat di dunia otomotif. Pada kendaraan modern, terdapat banyak komponen kelistrikan seperti alternator, motor starter, kipas pendingin, hingga sistem pengisian aki. Teknisi dapat menggunakan tang ampere untuk mengetahui apakah arus yang mengalir sesuai dengan spesifikasi pabrik, misalnya saat memeriksa sistem pengisian aki. Jika arus pengisian terlalu kecil, aki akan sulit terisi penuh. Sebaliknya, jika arus terlalu besar, umur aki dapat menjadi lebih pendek. Karena itu, pengukuran arus menjadi bagian penting dalam proses perawatan kendaraan. Selanjutnya, penerapan di dunia industri. Sekarang mari kita lihat bagaimana tang ampere digunakan di dunia industri. Di sebuah pabrik, terdapat puluhan, bahkan ratusan mesin bekerja hampir selama 24 jam setiap hari. Apabila salah satu mesin mengalami gangguan, proses produksi dapat terganggu. Untuk mencegah hasil tersebut, perusahaan biasanya menerapkan preventive maintenance, yaitu pemeriksaan secara berskala sebelum terjadi kerusakan. Salah satu alat yang paling sering digunakan adalah tang ampere. Teknisi akan mengukur arus pada setiap motor, panel, dan peralatan listrik. Hasil pengukuran kemudian dicatat dan dibandingkan dengan data sebelumnya. Jika terdapat perubahan yang cukup besar, hal tersebut dapat menjadi tanda bahwa suatu komponen mulai mengalami penurunan performa dan perlu diperiksa lebih lanjut. Dengan cara ini, kerusakan dapat dideteksi lebih awal sehingga biaya perbaikan menjadi lebih kecil. Nah, sekarang saya ingin memberikan sebuah contoh sederhana. Bayangkan teman-teman bekerja sebagai teknisi di sebuah pabrik. Suatu pagi, operator melaporkan bahwa salah satu konveyor berhenti secara tiba-tiba. Apa yang akan dilakukan? Langkah pertama tentu memastikan kondisi aman. Setelah itu, teknisi memeriksa panel listrik. MCB ternyata masih pada posisi on. Selanjutnya, teknisi menggunakan tang ampere untuk mengukur arus pada motor konveyor. Ternyata arus yang terbaca sangat tinggi dibandingkan dengan kondisi normal. Dari hasil tersebut, teknisi menyimpulkan bahwa motor kemungkinan mengalami beban berlebih atau macet secara mekanis. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa bearing motor mengalami kerusakan sehingga putaran menjadi lebih berat. Contoh ini menunjukkan bahwa tang ampere bukan hanya alat ukur, tetapi juga alat bantu analisis untuk menemukan sumber masalah yang dengan lebih tepat. Oke, sekarang kita membahas mengapa menguasai tang ampere itu penting. Teman-teman, sebagai mahasiswa teknik elektro atau calon teknisi, kita tidak cukup hanya memahami teori. Di dunia kerja nanti, kita akan dihadapkan pada berbagai permasalahan nyata yang harus diselesaikan dengan cara yang tepat. Misalnya, sebuah mesin produksi tiba-tiba berhenti, sebuah panel listrik mengalami gangguan, atau instalasi listrik rumah mengalami konsleting. Dalam kondisi seperti itu, seorang teknisi tidak boleh hanya menebak penyebab kerusakan. Ia harus melakukan pengukuran terlebih dahulu. Disinilah tang ampere menjadi salah satu alat yang sangat penting. Dengan alat ini, kita dapat mengetahui apakah arus yang mengalir masih normal atau justru terlalu besar maupun terlalu kecil. Informasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan berikutnya.
Oleh karena itu, kemampuan menggunakan tang ampere merupakan salah satu keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh seorang teknisi. Di dalam dunia teknik elektro terdapat satu prinsip yang selalu dipegang oleh para teknisi, yaitu jangan mengambil keputusan sebelum melakukan pengukuran. Mengapa prinsip ini sangat penting? Karena banyak kerusakan memiliki gejala yang hampir sama. Sebagai contoh, sebuah motor listrik tidak mau berputar. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa karena tidak ada suplai listrik, bisa karena MCB trip, bisa terjadi karena kabel putus, bisa juga karena lilitan motor mengalami kerusakan. Tanpa melakukan pengukuran, kita tidak akan mengetahui penyebab sebenarnya. Karena itu, biasakan setiap kali menemukan masalah pada sistem konsleting, lakukan pemeriksaan secara bertahap menggunakan alat ukur yang tepat. Dengan begitu, proses perbaikan akan lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien. Nah, sekarang kita akan membahas cara merawat tang ampere agar tetap awet dan akurat. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kebersihan alat. Setelah selesai digunakan, bersihkan bagian luar tang ampere menggunakan kain yang lembut dan kering. Jangan gunakan cairan pembersih yang dapat merusak permukaan alat. Selanjutnya, perhatikan kondisi rahang penjepit. Pastikan tidak ada debu, serpihan logam, atau kotoran yang menempel. Kotoran pada rahang dapat memengaruhi hasil pengukuran karena sensor tidak bekerja secara maksimal. Kemudian, simpan tang ampere di tempat yang kering. Hindari tempat yang lembab karena kelembapan dapat menyebabkan korosi pada bagian logam maupun rangkaian elektronik di dalam alat. Jika tang ampere menggunakan baterai, lepaskan baterai apabila alat tidak digunakan dalam waktu yang lama. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kebocoran baterai yang dapat merusak komponen elektronik. Selain itu, jangan menjatuhkan alat. Walaupun terlihat kokoh, benturan keras dapat mengganggu kalibrasi atau bahkan merusak sensor di dalam tang ampere. Dan yang terakhir, lakukan kalibrasi secara berskala sesuai rekomendasi pabrik, terutama jika alat sering digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan tingkat akurasi tinggi. Nah, teman-teman, pembahasan ini mungkin menjadi bagian yang paling penting dalam podcast kita, yaitu keselamatan kerja saat menggunakan tang ampere. Sebagus apapun kemampuan seorang menggunakan alat ukur, semua akan menjadi sia-sia jika keselamatan kerja diabaikan. Jika listrik merupakan energi yang sangat bermanfaat, tetapi juga dapat membahayakan jika tidak ditangani dengan benar. Sebelum melakukan pengukuran, selalu pastikan bahwa alat dalam kondisi baik. Periksa apakah rahang menjepit masih berfungsi dengan normal. Pastikan layar dapat menampilkan hasil dengan jelas. Jika menggunakan prop, pastikan isolasinya masih utuh dan tidak ada kabel yang terkelupas. Saat bekerja pada panel listrik, gunakan alat pelindung diri sesuai kebutuhan, seperti sarung tangan, isolasi, sepatu keselamatan, dan kacamata pelindung. Hindari bekerja dengan tangan yang basah karena air dapat meningkatkan resiko sengatan listrik. Selain itu, jangan memaksakan melakukan pengukuran jika merasa ragu. Lebih baik berhenti sejenak dan memeriksa kembali prosedur daripada mengambil resiko yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ingatlah bahwa dalam dunia kerja, keselamatan selalu menjadi prioritas utama. Pesan untuk mahasiswa teknik elektro, bagi teman-teman yang saat ini sedang belajar di bangku kuliah atau sekolah kejuruan, saya ingin menyampaikan satu pesan. Jangan hanya menghafal materi, usahakan untuk memahami konsep dan mempraktikannya secara langsung. Ketika dosen atau guru memberikan kesempatan untuk menggunakan tang ampere di laboratorium, memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin. Semakin sering kita berlatih, maka semakin percaya diri kita saat menghadapi pekerjaan di dunia industri. Jangan takut melakukan kesalahan saat belajar, selama dilakukan dengan pengawasan dan mengikuti prosedur keselamatan. Setiap pengalaman akan menambah pengetahuan dan keterampilan kita. Kita mengakhiri podcast kali ini, mari kita rangkum kembali materi yang telah kita pelajari tadi. Pertama, kita mengenal tang ampere sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik tanpa memutus rangkaian. Kedua, kita membahas prinsip kerja tang ampere yang memanfaatkan teknologi medan magnet di sekitar penghantar listrik. Ketiga, kita mempelajari bagian-bagian tang ampere mulai dari rahang penjepit, layar, selektor switch, terminal probe, hingga tombol-tombol pendukung. Keempat, kita memahami langkah-langkah penggunaan tang ampere untuk mengukur arus AC, arus DC, tegangan, hambatan, dan kontinuitas. Kelima,
Kita melihat berbagai contoh penerapan tang ampere pada instalasi listrik rumah, panel distribusi, motor listrik, sistem pendingin ruangan, hingga otomotif, dan industri. Terakhir, kita membahas pentingnya perawatan alat serta keselamatan kerja dalam setiap proses pengukuran. Semoga seluruh materi ini dapat menjadi bekal bagi teman-teman untuk menjadi lebih memahami penggunaan tang ampere, baik saat penggunaan praktikum maupun ketika nanti memasuki dunia kerja. Teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan pembahasan tentang tang ampere atau klimeter dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat menambah wawasan, meningkatkan pemahaman, dan menjadi bekal yang bermanfaat dalam perjalanan teman-teman di dunia teknik elektro. Saya juga berharap setelah mendengarkan podcast ini, teman-teman menjadi lebih percaya diri untuk mengenal dan menggunakan tang ampere sesuai dengan prosedur yang tepat. Ingat, seorang teknisi yang baik bukanlah seorang yang bekerja paling cepat, melainkan orang yang bekerja dengan penuh ketelitian, mengutamakan keselamatan, dan selalu mengandalkan hasil pengukuran sebelum mengambil keputusan. Teruslah belajar, jangan pernah berhenti mencoba hal-hal baru, dan jadikan setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk meningkatkan diri. Teruslah belajar, jangan pernah berhenti mencoba-coba hal baru. Akhir kata, saya Fatih Suhi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai bertemu kembali pada podcast berikutnya dengan topik menarik seputar dunia teknik elektro. Tetap semangat belajar, tetap utamakan keselamatan kerja, dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.